Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku adalah Mia. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku adalah tulang punggung keluarga karena harus menyekolahkan adikku. Usiaku 23 tahun. Aku bekerja mengambil upah, memetik daun teh. Aku bekerja sudah 3 tahun lamanya. Upahku dibayar per minggu, sama halnya dengan karyawan yang lainnya. Suatu hari sepulangku dari kebun teh, aku mendengar adik perempuanku marah-marah pada ibu yang meminta uang dengan cara yang sangat kasar dan tidak hormat pada ibu. Ia meminta uang dengan cara yang sangat kasar dan tidak hormat pada ibu. Pikirku tidak biasanya adikku begitu kasarnya pada orang tua. Lalu aku masuk ke dalam rumah, melihat ibuku pingsan, tapi adikku tidak menghiraukannya. Panggil saja adikku Vira. Vira, apa yang kamu lakukan terhadap ibu? Gak usah banyak nanya kak, aku hanya butuh uang, dan uang itu harus ada sekarang. Untuk apa Vira? Bukankah uang sekolahmu sudah lunas semester ini? Aku gak mau tahu kak, pokoknya uang itu harus ada, titik. Emangnya kamu butuh berapa Vira? Sontak ayahku menyaut. Jangan dengarkan dia Mia. Pintanya tak masuk akal, untuk apa dia butuh uang 10 juta? Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Hah? Aku terkejut. Sudahlah ayah, aku sangat butuh uang itu, atau kita akan hancur. Aku terdiam dengan sikap dan kata-kata Vira. Lalu aku mencoba untuk bicara tenang terhadapnya. Vira, kita ini orang susah, orang yang tak punya apa-apa. Lalu dengan alasan apa kamu butuh uang sebanyak itu? Tidakkah kamu kasihan pada ayah dan ibu? Mereka sudah tua, tidak berdaya. Maka sewajibnya kita yang mengurus orang tua kita, Vira. Kasihan pula adik kita yang masih kecil. Dia masih butuh kita. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin uang, Kak. Aku tak sadar kalau aku langsung menampar Vira, seraya berkata, kita ini orang yang tak punya apa-apa. Kita ini orang susah, Vira. Vira pun pergi sambil menangis. Sejak saat itu Vira tidak pernah lagi pulang ke rumah. Setiap aku pulang kerja, aku sempatkan waktuku untuk mencari adikku Vira. Namun sudah 3 minggu Vira tidak ada kabar. Ayah ibuku sangat khawatir. Bahkan ibuku sampai sakit-sakitan karena terlalu memikirkan Vira yang tiada kabarnya. Pada suatu malam aku pulang agak larut karena terus mencari Vira. Namun tidak dapat kutemukan. Bahkan kabar isu-isu tentang Vira pun tak ada. Aku terus berjalan melewati perkebunan teh milik Pak Mulyo, tempatku bekerja. Ada bayangan putih melintasiku. Aku tertegun sesaat karena bayangan itu seperti Vira adikku. Bayangan itu berhenti tepat di tengah kebun itu. Aku mencoba untuk mendekatinya, namun tiba-tiba kakiku kaku dan tidak bergerak. Dia memang Vira. Dia menangis dan meminta tolong. Seakan bayangan itu terus meraih-raih tangannya ke arahku, meminta tolong. Tak lama kemudian bayangan itu hilang. Aku pun jadi terbengong dan terdiam di tempat itu. Terfikirkan bayangan yang menyerupai Vira. Cukup lama aku berdiri dan melamun. Lalu datanglah si penjaga kebun dan menyapaku. Neng, Neng, Neng. Aku terkejut. Iya Mang. Ngapain Neng malam-malam di sini? Bahaya Neng. Neng kan seorang perempuan, gak baik malam-malam di luaran rumah. Memangnya Neng sedang apa? Maaf Mang, tadi ada sosok bayangan wanita minta tolong. Saya bingung Mang, karena saya sedang mencari adik saya Vira.
Tapi Neng, ini kan sudah malam. Tidak baik perempuan malam di luar, Neng. Ya sudah, biar Mamang antarkan Neng pulang ya. Iya Mang, makasih. Keesokan harinya aku kembali bekerja. Lalu aku mendengar Asi dan Ella bercakap-cakap di sampingku. Ella pun memanggilku. Hai Mia, hari ini kita kedatangan bos baru. Katanya anak Pak Mulyo yang baru datang dari kota. Dia yang akan membina kebun ini selanjutnya. Pasti kamu takjub nanti. Karena katanya bosnya ganteng loh. Aku hanya tersenyum. Ah, palingan si bos juga naksirnya sama aku. Aku kan karyawan tercantik di sini, ujar si Asi. Ella dan Asi tertawa seolah menertawakanku. Siang hari jam istirahat pun tiba. Kami semua disuruh Pak Mulyo untuk berkumpul di depan pos, tempat biasa kami beristirahat. Ada pemuda tampan, tersenyum, menatapi kami semua. Aku hanya tertunduk, tak berani menatap. Pak Mulyo panjang lebar menjelaskan pada kami semua. Lalu si bos pemuda itu memperkenalkan diri sambil bersalaman dengan kami semua, para karyawan. Setelah selesai kami kembali bekerja. Aku teringat akan kejadian tadi malam. Tepat di tempatku berdiri, bayangan itu meraihku. Ternyata aku hanyalah melamun. Aku kaget karena telah menemukan sepotong kecil ukuran sapu tangan kain berwarna hitam dengan sebutir jarum emas di bawah pohon teh. Aku tak berani mengambil. Aku biarkan saja lalu pergi dari situ. Sore pun tiba, seperti biasa. Sepulang kerja aku melanjutkan mencari Vira. Tak sengaja si bos muda berpapasan denganku. Loh, kamu kan pemetik daun teh itu kan? Dia menyapa aku. Iya tuan. Lalu kamu mau kemana sekarang? Kok gak langsung pulang? Ini juga saya baru mau pulang tuan. Mau saya antar? Tak usah tuan, rumah saya dekat kok. Oh ya sudah kalau begitu, kamu cepat pulang, ini sudah mau malam. Iya tuan. Hari ini aku tidak menemukan petunjuk apapun tentang bayangan itu. Karena lelah aku pun memutuskan untuk pulang. Setibanya aku di rumah, aku mendapati kedua orang tuaku tengah menangis histeris. Adik kecilku pun menangis. Aku bingung apa yang mereka tangisi. Perlahan aku mendekati ayah, ibu dan adikku. Adikku yang kecil laki-laki, usianya 8 tahun, namanya Rio. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Kenapa ibu dan ayah menangis? Vira sudah meninggal, Mia. Jasadnya ditemukan warga di belakang area perkebunan teh. Sekarang sedang di jalan menuju kemari. Pak RT yang memberitahukan kabar duka ini, Mia. Jawab ayah sambil menangis. Aku terdiam, kaku. Aku terduduk di lantai. Tak terasa air mataku mengalir. Aku menangis sejadi-jadinya. Adik kecilku memelukku seraya berkata, Kak, apa yang terjadi dengan Kak Vira? Aku tak menjawab pertanyaan Rio. Aku hanya menangis teringat terakhir aku sudah menampar wajah Vira. Sesal bercampur sedih di pikiranku. Tak lama kemudian bayangan warga berdatangan ke rumahku dengan seiringnya jasad Vira yang tengah terbungkus beberapa lembar kain. Pak Mulyo pun ternyata ikut menghantar jenazah Vira. Mia, kami menemukan Vira sudah tak bernyawa tadi sore ketika si Mamang tengah patroli di kebun. Dengan sergapnya, Mamang menemuiku dan kami pun langsung meminta bantuan warga. Kata Pak Mulyo, terima kasih Pak telah membantu kami. Vira akan dimakamkan malam ini juga, kata Pak Haji. Baik Pak Haji. Saat proses pemandian dilakukan, terlihat ada bekas tusukan jarum di beberapa bagian tubuh Vira. Lalu salah satu pemandi memberitahukan hal tersebut pada ibuku. Ibuku kaget bukan kepala, sehingga membuatnya pingsan. Jadi bagaimana ini Pak Haji? Apakah kita perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib atas apa yang ada di jenazah adik saya? Sontak Pak Mulyo menjawab, tidak perlu nak Mia. Adikmu harus segera dimakamkan. Kasihan dia, terlalu lama jasadnya terbengkalai. Baiklah, kalau itu yang terbaik, jawab ayahku.
Banyak sekali kejadian aneh saat pemandian dilakukan. Mulai adanya beberapa tusukan jarum-jarum, terpotongnya segenggam rambut, dan bahkan ada sedikit benturan di bagian kepala. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Vira? Gumamku dalam hati. Jam menunjukkan pukul 22:30. Jenazah Vira baru akan dibawa ke pemakaman di belakang kampung. Tidak ada hal-hal aneh saat proses pemakaman. Namun setelah semuanya selesai, orang-orang pulang semua. Kami pun tiba di rumah. Sedih pilu tak dapat dipendam ayah dan ibu. Rio pun tidak bisa tidur setelah apa yang baru saja terjadi. Aku sendiri masih bingung bercampur rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Vira? Malam telah berlalu, pagi-pagi sekali aku bangun. Seperti biasa, aku menyiapkan makan pagi, cuci pakaian, beres-beres pekerjaan rumah. Setelah semua selesai, aku pamit pada ayah ibu berangkat kerja. Ibu berpesan padaku, "Nah, nanti kalau sudah pulang kerja, kamu langsung pulang ke rumah. Jangan terlalu larut seperti hari-hari sebelumnya. Setelah apa yang terjadi pada Vira, ibu takut, nak. Jangan sampai kamu." Ayah memotong pembicaraan ibu. "Jangan berpikir yang macam-macam, Bu. Jangan bikin Mia menjadi was-was." "Ya sudah, Bu. Ayah, Mia janji nanti langsung pulang. Jangan cemas." Aku pun pergi. Sesampainya aku di kebun, Ella dan Asi menghampiriku. "Mia," kata adikku, "terakhir ketemu adikmu, si Vira, seminggu yang lalu di dekat bar. Dia bersama seorang wanita. Katanya wanita itu kasar-kasar padanya." "Adikku kan satu kelas dengan adikmu, si Vira," ujar Ella. "Maaf Mbak Ella, saya kurang tahu dengan kawan sekolah Vira karena hari-hari saya cuma bekerja," sautku. "Turut berduka ya Mia, semoga kita semua diberikan petunjuk atas kematian Vira. Kami turut prihatin terhadapnya," ujar Asi. "Iya Mia, maafkan atas sikap kami selama ini sama kamu ya. Kami bukannya mengejek kamu, tapi hanya karena gayamu itu loh yang kuno membuat kami semua senang menertawakanmu," kata Ella. "Tidak apa-apa, terima kasih kalian masih peduli padaku." Di sepanjang hari pekerjaanku, terus terfikirkan tentang beberapa tusukan jarum-jarum di jasad Vira. Senja pun tiba, aku segera pulang ke rumah. Tak tahu kenapa tiba-tiba bos muda memanggilku. "Maaf, kemarin saya lupa menanyakan namamu." "Saya Mia Tuan. Maaf, ada perlu apa Tuan memanggil saya?" ucapku sopan. "Saya Dani, nama saya Dani. Dari kemarin saya terfikirkan tentang bertemu denganmu sore itu. Saya baru tahu dari Mama kalau kamu mencari adikmu yang baru kemarin ditemukan mayatnya. Saya turut prihatin dengan keadaan keluargamu sekarang." "Terima kasih Tuan, bolehkah saya pulang sekarang?" "Oh iya, silakan." 2 minggu telah berlalu, tak ada perasaan ganjil setelah pemakaman Vira. Namun hatiku terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi selama ini dengan Vira? Di keheningan malam tidurku terjaga. Antara sadar dan tidur, aku mendengar suara yang memanggilku. Namun ku coba memperjelas pendengaranku. Namun benar adanya, suara itu memang memanggil namaku. Aku keluar dari kamar. Aku terkejut dengan bayangan putih yang kembali melintasiku. Bayangan itu menuju ke belakang rumah. Aku mengikutinya, tapi dengan sekejap bayangan itu menghilang. Namun sempat dia mengatakan sesuatu sebelum menghilang. Tolong aku." Itu yang sempat ku dengar. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku tak sengaja menginjak sesuatu. Ya, sesuatu yang pernah aku temukan di kebun itu. Kain hitam seukuran sapu tangan dengan sebuah jarum emas. Yang membuatku terkejut adalah ada foto Vira tersemat di jarum itu. Dan di foto tersebut ada setitik bekas darah yang menempel di foto tersebut. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi pada adikku? Mohon petunjukmu ya Robbi, gumamku dalam hati. Aku membawa kain itu ke rumah. Kubangunkan ayah dan ibu.
Ku ceritakan apa yang baru saja terjadi. Ibuku terkejut. Sebenarnya apa arti semua ini? Seperti ada ilmu hitam yang menyebabkan kematian adikmu, Mia. Kematiannya yang seakan tidak wajar, ucap ayahku. Mia juga berpikir seperti itu ya. Kalian jangan sembarangan bicara, ini sudah larut malam, pamali, kata ibuku. Ayah, Mia tidur ya, besok Mia harus kerja, kataku sambil berjalan masuk kamar. Malam ini aku bermimpi sangat aneh. Aku melihat Vira tengah dirantai di sebuah pohon besar di hutan. Vira menjerit-jerit, teriak seolah dia kesakitan. Aku mencoba mendekatinya, namun kakiku kaku tak bisa maju melangkah. Lalu tak lama datang sesosok gendruwo yang wujudnya sangat menyeramkan. Matanya merah, taringnya panjang, perawakannya tinggi besar. Dengan kuku-kukunya yang panjang, sesekali menyentuh wajah adikku. Aku tidak berdaya, aku hanya menangis, menyaksikan apa yang ada di depanku. Vira terus berteriak minta tolong. Gendruwo itu terlihat marah dengan teriakan Vira. Dengan kukunya yang tajam, menusukkan ke bagian perut Vira. Sangat jelas aku melihat kejadian itu. Darah segar mengalir ke arahku. Aku berteriak histeris, lalu aku terbangun dari tidurku. Keringat panas dingin kurasakan. Lalu ayah dan ibu menemuiku. Ada apa, Mia? Kamu kenapa? Enggak apa-apa ya, Mia hanya mimpi buruk, kataku sambil terengah-engah. Ibu memberikanku segelas air. Ya sudah Mia, waktunya subuh, lebih baik dibawa sholat, biar hati kamu lebih tenang. Iya Bu. Setelah kejadian itu, aku sering didatangi bayangan putih itu ketika malam hari. Hari demi hari kulalui, malam berganti semakin membuatku penasaran dengan apa yang ku alami sekarang ini. Hidupku seperti dihantui. Sosok itu terus saja mendatangiku. Di alam nyata terus meminta tolong, di alam mimpi pun juga meminta pertolongan dariku. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku memecahkan misteri ini? Keesokan harinya ketika di perjalanan, aku bertemu dengan beberapa orang. Mereka memanggilku lalu menghampiriku. Mereka seperti bukan penduduk desaku. Gaya mereka dan dengan membawa masing-masing tas ransel besar. Seperti mau camping atau sedang berkunjung ke desaku. Atau semacamnya lah. Karena memang benar mereka adalah pendatang dari kota. Aku terus memperhatikan mereka. Lalu salah satu dari mereka menyapaku. Mbak, maaf, numpang tanya, tahu nggak di mana alamatnya Deni? Deni anaknya Pak Mulyo ya non? Iya Mbak, Deni Setiawan. Oh iya kenalin, saya Amel. Ini teman-temanku, Diana, Tono dan Andri. Ucapnya sambil memperkenalkan diri. Oh iya non, ayo ikuti saya antarkan langsung ke rumahnya. Di perjalanan mereka terus berbincang-bincang. Sesekali mereka menanyaiku. Namun aku tak banyak menjawab. Aku hanya senyum tersipu pada mereka. Tak lama kemudian kami pun sampai di rumahnya bos. Ini rumahnya non, maaf ya saya lanjutin perjalanan saya ya non, karena saya harus kerja. Oh iya, makasih udah mengantarkan kami ya. Oh ya, nama mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Mia non, saya pergi dulu ya non, kataku sambil membungkukkan diri seraya beranjak pergi dari rumahnya si bos. Setibanya di kebun, ternyata si bos muda tengah berjalan-jalan dengan si Mamang. Aku menghampirinya. Maaf, ternyata Tuan di sini. Iya, saya sedang melihat-lihat kebun ini. Bagaimana perkembangan dan keadaan kebun teh ini? Memang ada apa Mia? Tuan, tadi saya baru saja mengantarkan teman-teman Tuan yang datang dari kota ke rumah Tuan. Astaga, saya lupa kalau hari ini mereka liburan ke sini. Untung mereka bertemu dengan kamu. Terima kasih Mia. Sama-sama Tuan, saya permisi mau bekerja dulu, kataku pamit undur diri. Di pekerjaanku hari ini sangatlah melelahkan. Sore pun tiba, aku yang tengah bersiap-siap pulang tak sengaja menemukan kain hitam
bersematkan sebuah jarum beserta foto Ella. Aku berlari segera mencari Ella, namun rupanya dia sudah pulang duluan. Aku menangis, aku bingung harus berbuat apa. Aku bertekad ke rumah Ella dengan niat ingin menceritakan apa yang baru saja kutemukan. Namun ternyata kata ibu Ella belum pulang. Aku mengurungkan niatku untuk menceritakan pada ibunya Ella karena aku takut ibunya akan sedih, luka dalam dan sebagainya. Lalu aku pamit pulang. Setibanya aku di rumah, ku ceritakan semuanya pada ayah dan ibu. Mia, sebaiknya kamu jangan terlalu larut dengan masalah ini karena bisa membahayakan kamu, nak. Lebih baik kamu berjaga diri saja, kata ayahku. Aku hanya menganggukkan kepala. Sebelum tidur aku berdoa, semoga aku tak bermimpi apapun. Suatu malam di tengah malam, mungkin sekitar jam 10 malam, aku mendengar jelas ada suara orang berteriak minta tolong. Aku mengintip di balik tirai jendela kamarku. Ternyata Diana tengah lari pontang-panting, seperti dikejar seseorang. Iya benar, dia dikejar oleh seorang lelaki. Namun dia memakai topeng sehingga aku tidak bisa mengenalinya. Aku bergegas keluar rumah mengikuti Diana, tamu dari bos muda. Diam-diam aku melihat Diana bersembunyi di balik semak-semak. Tak jauh dari tempat Diana bersembunyi, laki-laki itu seperti marah, teriak, seolah marah karena kehilangan jejak Diana. Perlahan aku mendekati Diana. Ku tutup mulut Diana agar dia tak terkejut karena aku yang mendekatinya. Kami berdua diam tanpa ada suara berisik sedikit pun agar tak diketahui oleh lelaki itu. Selang waktu hampir sejam kami bersembunyi. Keringat panas dingin membasahi perawakan kami. Akhirnya lelaki itu pergi dengan kesalnya karena tidak menemukan Diana. Aku lega, lalu ku ajak Diana ke rumahku. Setibanya di rumah, Diana terlihat lega, tenang dan senang sekali. Dia langsung memelukku. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi sama Non? Aku tadinya cuma duduk di teras, Mbak. Tiba-tiba ada yang menutup kepalaku dengan plastik hitam. Karena aku kaget, aku mukul perutnya. Aku berontak, akhirnya aku berhasil kabur, ucap Diana sambil menangis. Ya udah, nginap di sini dulu ya Non malam ini. Bersihin badan Non dulu. Maaf, rumah saya sederhana begini. Ayo. Ajakku langsung membawa Diana ke kamar. Terima kasih ya Mbak, sudah menolongku, ucap Diana sambil memelukku. Keesokan harinya aku dan Diana berjalan menuju rumah si bos. Setibanya di depan rumah, Amel menangis memeluk Diana panik. Di, kemana aja kamu semalaman? Gak pulang? Maaf Mel, membuatmu cemas. Tadi malam aku hampir diculik. Untung Mbak ini menolongku dan aku menginap di rumahnya. Oh, kalau begitu banyak-banyak terima kasih ya Mbak Mia sudah menolong teman kami, kata Hendra. Iya, sama-sama Den. Kalau begitu saya duluan karena saya harus kerja. Iya Mbak, nanti kami juga bakal jalan-jalan ke kebun. Aku pun beranjak dari rumah si bos. Setibanya di kebun, aku bekerja seperti biasa. Pas waktunya istirahat, Asi menghampiriku. Mia, aku takut sekali. Kematian adikmu dan kawanku Ella membayangi pikiranku. Aku sangat takut. Mbak Asi, tawakal saja, meminta pertolongan Allah. Nanti kalau pulang kita jangan kesorean, kita pulang bareng. Iya Mia, kamu ada benarnya. Lebih baik kita pulang bareng. Aku tersenyum, meski aku pun sebenarnya merasa tidak aman. Gak lama kemudian Amel, Diana, Tono, dan Hendra datang menghampiri kami yang sedang beristirahat sambil makan dan minum. Hai semua, kami sedang berkeliling melihat kebun ini. Asri sekali tempat ini. Kami hanya tersenyum. Lalu Diana dan Amel menghampiriku yang sedang duduk sambil menikmati makananku. Aku pun segera minum, lalu selesai makan. Mbak Mia, kami telah sepakat. Karena kejadian tadi malam, kami memutuskan untuk pulang ke kota hari ini, kata Diana.
Oh iya non, saya hanya bisa mendoakan semoga non dan semuanya selamat sampai tujuan. Kami kesini hanya ingin berpamitan dengan Mbak Mia karena sudah banyak membantu kami. Aku hanya tersenyum. Mereka pun bersalaman dengan kami semua lalu pergi. Wah Mia, kamu terlihat akrab ya sama tamu si bos. Enggak juga kok. Sore pun tiba. Kami semua selesai bekerja. Lalu aku dan Asi bergegas pulang. Asi sampai duluan ke rumahnya, lalu aku melanjutkan perjalananku. Entah kenapa, dan pertanda apa, aku kembali menemukan kain hitam itu lagi. Tapi anehnya, tidak ada foto yang disematkan jarum emas seperti biasa aku temukan. Namun banyak darah segar terdapat pada kain itu. Aku mulai merasa takut, karena hari mulai gelap. Aku pun berlari dan akhirnya sampai juga ke rumah. Kamu itu kenapa ngos-ngosan begitu sih? Seperti dikejar setan aja. Ya, aku takut ya, kataku sambil memeluk ayahku. Takut kenapa? Aku menemukan kain itu lagi ya, tapi tidak ada foto, melainkan darah segar. Lumayan banyak terdapat di kain itu ya. Ayah berusaha menenangkanku. Setelah mandi dan makanan sudah siap di meja makan, ayah pun berbicara banyak tentang adik kandungnya yang sekarang tengah berada di Kalimantan. Mia, itulah kelebihan tantemu. Kalau kamu sudah digaji nanti, sebaiknya kita pindah menyusul tantemu ke Kalimantan. Baiklah ya, tapi sebaiknya kita telepon tante dulu, kabarin kita bakal ke sana. Ayah coba ya, semoga saja nomor HP-nya tantemu masih aktif. Aku pun mengambil HP-ku yang ada di dalam tas. Entah kenapa ada yang ganjil. Kutemukan di tasku. Ternyata benda itu berbentuk sebuah cincin bermata batu warna hijau. Ayo nak, mana HP-nya? Ayah sudah temukan nomor HP tantemu. Aku kaget, kebingungan, lalu kuserahkan HP itu. Kumasukkan kembali cincin itu ke dalam tas. Ayah kegirangan, ternyata nomor tanteku aktif. Ponsel pun tersambung. Halo, ini siapa ya? Ucap tanteku. Lina, ini saya, Broto, dari Desa Lamong. Masya Allah, Kak, gimana kabarnya? Di sini kurang baik, rencana kami akan menyusulmu ke Kalimantan. Dengan senang hati, Kak, saya tunggu kedatangannya. Tapi semua baik-baik saja kan? Iya, terima kasih Lin, nanti saya kabari lagi. Ayah menutup teleponnya, lalu kuberitahukan tentang cincin itu. Dari mana kamu temukan cincin itu, Mia? Mia nggak tahu ya, tiba-tiba ada di dalam tas. Kami semua keheranan. Kuabaikan saja cincin itu. Paginya pas bangun, aku kaget setengah mati. Karena cincin itu ada di jari manisku. Aku berteriak, ayah dan ibu menghampiriku. Ada apa Mia? Kamu kenapa nak? Tanya ibu dan ayah serentak. Keringatku bercucuran. Aku sangat tegang dan merasa takut. Ya, cincin ini tiba-tiba ada di jariku ya, kataku sambil mencoba melepaskan cincin itu, tapi tak bisa terlepas sama sekali. Mia takut ya. Mia, istighfar. Ingat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang tahu tentang rahasia hidup ini. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Berdoa, meminta petunjuknya, kata ayah sambil memelukku. Waktu subuh sudah tiba. Hari ini kami sekeluarga sholat subuh berjamaah. Ketika sudah selesai sholat, aku melihat bayangan menyerupai Ella di balik jendela. Dia menangis menatapku, lalu menghilang. Fajar telah tiba, aku berangkat kerja. Kembali tidak disengaja, aku dan si bos bertemu lagi. Si bos terlihat panik. Mia, saya bingung, saya nggak tahu harus gimana. Tuan kenapa? Apa yang terjadi Tuan? Teman-teman saya yang dari kota mengalami kecelakaan Mia. Semuanya tewas di tempat, kecuali Diana. Kapan itu terjadi Tuan? Tadi malam di perbatasan desa. Saya bingung harus bagaimana, ucapnya sambil menangis. Karena kecelakaan itu kecelakaan tunggal Mia, dan mereka mati mengenaskan. Wajah mereka hampir tak bisa dikenali.
hanya Diana yang selamat dan sempat dilarikan ke klinik. Mia hanya terdiam. Jenazah mereka lagi diotopsi di klinik, Mia. Keluarga mereka semua datang bersama dokter dari kota. Lalu apa yang Tuhan bingungkan dalam kejadian ini? Sejujurnya, aku sangat mencintai Amel. Baru kemarin saya berjanji akan melamarnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya bingung, saya tidak tahu harus berbuat apa. Hari mulai siang, aku tak jadi kerja karena entah mengapa si bos curhat tentang hal ini pada aku. Dengan panjang lebar, si bos bercerita. Tak lama kemudian, Asi muncul tiba-tiba. Matanya menatapku, tak berkedip sekalipun, seakan dia marah. Mia, ternyata kamu di sini bersama bos muda, berduaan. Saya yang memintanya menemuiku di sini. Lalu Asi pergi seakan dia marah padaku. Bos pun juga pamit pulang. Aku hanya terdiam dengan rasa penasaran dan makin penasaran. Hari ini aku tidak kerja total. Kematian teman-teman si bos membuatku makin penasaran. Lalu kuputuskan untuk pergi ke klinik itu. Sesampainya di klinik, ternyata banyak warga desa berkerumun mengunjungi para korban kecelakaan itu, terutama dengan Diana yang masih hidup. Beberapa orang dari kepolisian sibuk meneliti para jasad korban. Orang tua korban penuh dengan isak tangis yang tiada henti. Aku mendengar percakapan dua orang polisi yang tengah memeriksa jasad korban. Dengan keheranan mereka bicara tentang adanya bekas tusukan-tusukan jarum pada jasad-jasad itu. Diana yang masih bernafas itu pun memiliki bekas tusukan jarum di bagian lehernya. Diana terlihat sangat syok dan takut sebab karena insiden tersebut. Aku tak kuasa melihat mereka semua, lalu aku pun pulang. Saat hendak keluar dari klinik itu, si bos memanggilku. Aku pun menghampirinya. Mia, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ini adalah masalahku, tapi entah kenapa pikiranku ingin menceritakannya padamu. Bolehkah? Iya Tuan, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita ke sana. Ucapnya menunjuk ke sebuah kursi yang letaknya agak sepi, tanpa ada orang-orang. Dengan leluasa si bos menceritakannya. Pertama kali aku pulang ke kampung ini, aku bertemu dengan seorang gadis. Itu pun tidak disengaja. Aku bercakap-cakap dengannya di sebuah warung, padahal itu baru bertemu. Dia orangnya sangat lucu dan selalu bercanda denganku. Aku mengenalnya selama 1 minggu. Entah apa yang terjadi sore itu. Aku mendengar kabar dia mati mengenaskan. Aku sedih dan sangat berduka. Aku tak kuasa ke rumahnya. Lalu ayahkulah yang ke rumahnya hingga pemakaman selesai. Nama gadis itu adalah Vira. Ya Allah Tuan, berarti Tuan mengenal Vira, adikku. Kataku sambil terkejut. Iya, kenapa Mia? Dia adik saya Tuan, yang hampir sebulan saya mencarinya waktu itu. Namun yang pulang hanyalah jasadnya. Masya Allah, jadi dia waktu itu tinggal di rumah siapa? Karena yang ku tahu katanya dia tinggal dengan tantenya. Tidak ada tante di sini Tuan. Keluarga ayah dan ibu juga sudah tiada. Tak ada yang tinggal di sini semuanya. Boleh saya lanjut cerita? Aku hanya mengangguk keheranan. Lalu aku diajak ayahku ke kebun, memperkenalkan para pekerja kebun. Di situ pula aku didekatin pemetik teh, namanya Ella. Belum kenal dekat saja, dia juga mati sangat mengenaskan. Kata ayah sama seperti Vira, ciri-ciri kematiannya sama. Sekarang teman-temanku semua mengalami hal yang sama. Naas sekali. Apakah aku penyebab semua ini? Tapi apa yang salah pada diriku? Keluh si bos sambil mengusap air matanya yang selalu mengalir sedari tadi. Jangan berburuk sangka pada diri sendiri Tuan. Ini sudah jadi takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Janganlah lupa kita umatnya meminta perlindungan pada Allah, juga mohon petunjuknya. Tuan, sekarang sudah mulai sore. Bolehkah saya pulang? Mohon maaf, karena hari ini saya tak bekerja. Iya, gak apa-apa.
aku akan mengantarmu pulang sampai ke rumah, karena aku gak mau kamu kenapa-napa di jalan. Terima kasih Tuan. Di perjalanan kami terus bercakap-cakap. Tidak tahu kenapa si bos sudah merasa akrab denganku. Mia, terima kasih telah mendengar keluh kesahku. Walau kamu terlihat sangat kuno, ucapnya sambil tersenyum. Tapi kamu sangat nyambung dan humoris. Kamu orangnya nyambung dan begitu mendewasa. Saya memang suka dengan penampilan begini Tuan, karena memang hanya seperti ini keadaan saya yang hanya orang susah. Tak terasa sampailah kami di rumahku. Ayah dan ibu menyambut dengan agak heran. Kenapa si bos mengantarku? Den, silakan masuk dulu. Iya Pak. Ayahku berbincang dengan si bos. Ibuku menyuguhkan air teh untuk si bos. Tak terasa sudah sangat sore. Si bos pun pamit pulang. Terima kasih Pak, Bu, dengan keramahannya pada saya. Iya sama-sama Den. Terima kasih juga sudah mengantarkan anak kami pulang. Malam ini aku tidak bisa tidur karena terfikirkan dengan cerita si bos. Aku merasa janggal dan heran, tidak mungkin ini kebetulan. Hawa negatif pun mulai aku rasakan di kamarku. Bulu kuduku merinding. Karena merasa lain, aku lalu mengambil wudu dan sholat sunnah. Seketika hati dan pikiranku menjadi tenang. Hawa kamarku mulai positif kembali. Kulantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah selesai barulah aku tertidur. Dalam tidur aku bermimpi, bayangan Asih yang muncul di mana-mana. Matanya memelototiku, seakan dia sangat marah. Dia mencoba menyerangku. Aku terbangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Ternyata aku hanya mimpi. Tapi ada apa dengan Asih? Apa hubungannya dengan kemarahan Asih padaku? Apa karena aku akrab pada si bos, dia cemburu? Gumamku dalam hati. Waktu subuh pun tiba. Untuk menenangkan hati dan pikiranku, aku bersujud padanya, melaksanakan sholat. 3 hari kemudian, saat itu di kebun teh, Asih mendekatiku. Ketika ia mulai hendak berbicara, tiba-tiba si bos datang. Asih pun kelihatan marah lagi. Dia lalu pergi menjauhi aku dan si bos. Si bos sepertinya memang sengaja ingin menemuiku. Dia memberitahukanku tentang keganjilan pada kecelakaan teman-temannya. Dia mengajakku ke klinik. Setibanya di klinik, dia menemui dokter dan polisi yang sudah sejauh ini meneliti kecelakaan itu. Namun informasi yang didapat hanya tali remblong. Lalu aku mengunjungi ruang rawat di mana Diana sedang dirawat. Aku mengetuk pintu, ternyata orang tuanya masih ada menemaninya. Maaf Tuan, Nyonya, saya hanya sekedar ingin melihat keadaan non Diana. Oh silakan, maaf, kamu siapa ya? Saya Mia Nyonya, pemetik teh di kebun Tuan Dani. Lalu kedua orang tua Diana meninggalkan kamar. Diana menceritakan sesuatu yang ganjil. Aku menyimak cerita Diana. Memang aneh pikirku. Namun harus tetap kuselidiki, karena adikku Vira juga termasuk korban. Tapi entah siapa yang melakukannya, melakukan perbuatan keji ini. Entah banyak sekali pertanyaan di pikiranku. Hari sudah mulai sore, si bos mengajakku pulang. Tapi di tengah jalan entah kenapa aku merasa agak risih. Karena kadang si bos diam-diam seperti memandangku. Mia, boleh aku jujur sama kamu? Tiba-tiba si bos menghentikan perjalanan. Maaf, ada apa ya Tuan? Semakin lama aku mengenalmu, aku semakin nyaman dan tertarik padamu. Aku terkejut karena si bos bicara begitu. Sedangkan aku hanya wanita yang kuno. Apa maksud si bos? Aku terbengong dengan apa yang si bos katakan. Setelah kematian Amel, hanya kamu yang mampu membuat hati aku tenang. Maaf Tuan, maksud Tuan apa? Aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Maaf Tuan, saya gak pantas dengan apa yang barusan Tuan katakan. Sebab saya tahu siapa diri saya, latar belakang saya Tuan. Aku mohon, Mia, aku sangat menyukaimu. Kamu itu wanita yang mampu membuat hatiku tenang. Kata si bos langsung memelukku.
Tuan, apakah Tuan sudah berpikir sebelum Tuan berkata? Tuan, sadar Tuan, sudah banyak korban yang sadis karena dekat dengan Tuan. Saya ini siapalah Tuan? Bukan saya takut mati, tapi kalau saya mati, bagaimana dengan keluarga saya? Dan saya tahu Tuan, kematian itu rahasia Allah dan bukanlah hal yang harus ditakuti. Itulah Mia, kata-katamu lah yang menguatkan aku. Selain menyukaimu dan ingin lebih dekat denganmu, aku juga ingin mengajakmu memecahkan misteri ini, kejadian ini. Baiklah Tuan, kalau Tuan ingin saya terlibat dalam kasus keganjilan ini, dengan senang hati saya ikut. Tapi untuk hal yang Tuan bilang menyukai saya minta maaf. Saya nggak bisa putuskan sekarang Tuan, karena saya belum ingin dekat dengan siapapun. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu malam ini juga kita harus mencari tahu apa, siapa, dan mengapa. Saya bisa Tuan, tapi jika orang tua saya mengizinkan. Baiklah kalau begitu, mari aku antar kamu pulang. Sekalian nanti minta izin dengan orang tuamu. Setibanya di rumah, orang tuaku menyambut si bos dengan hangat. Ibu menyuguhkan minum dan kue seperti biasa. Sambil duduk, ayah dan si bos berbincang dengan serius. Lalu si bos meminta izin untuk mengajak saya menyelidiki malam ini. Ayah terdiam, serasa berat. Dia terheran pula. Maaf Paman, karena saya lancang. Tapi saya janji saya akan mengantar Mia pulang dengan selamat. Saya akan menjaga Mia karena... Ucapan si bos terputus sesaat. Karena apa nak? Kata ayahku. Karena saya menyukai Mia Paman. Sekali lagi saya minta maaf Paman, tapi saya sungguh-sungguh menyukainya. Sebab dia sederhana dan unik menurut saya. Kalau Paman mengizinkan lagi, nanti jika malam ini kami sukses dan selamat, saya ingin meminta Mia pada Paman untuk saya jadikan istri. Aku terkejut dengan ucapan si bos yang begitu tegas mengutarakannya pada ayahku. Tapi ayahku tersenyum kecil seraya berkata, Nak, kami ini orang susah. Alasanmu itu mustahil untuk orang pikirkan. Untuk apa mendengarkan orang? Tapi saya ini bersungguh-sungguh Paman. Baiklah, Paman menerimamu. Paman izinkan. Semoga Allah melindungi kalian. Ingat, jaga anak Paman. Si bos tersenyum kegirangan. Lalu kami semua makan malam. Si bos juga makan di rumah kami. Setelah makan, aku dan si bos bersiap-siap. Pas sudah mau jalan, ibuku memanggilku. Ada apa Bu? Kamu harus menggunakan ini nak. Ini akan melindungimu. Insya Allah, selain kita percaya kepada Allah, kita juga harus bersyariat. Kata ibu sambil mengalungkan sesuatu, seperti kalung, namun semua serba hitam. Kami berdua berjalan menuju ke rumah si bos. Kenapa kita ke rumah Tuan? Aku ingin mengambil perlengkapanku. Oh, aku mengangguk. Lalu pergilah kami berkeliling kebun. Tak lupa aku berdoa sebelum memasuki area perkebunan. Memang hawanya terasa dingin. Si bos selalu menggenggam tanganku erat. Aku pun sedikit agak tenang. Di keheningan malam hanya ada si bos dan aku hanya berdua. Meski perasaanku agak risih karena jarang bisa berdua dengan cowok, apalagi pria setampan si bos. Aduh, gimana ya rasanya? Badanku seperti panas dingin. Sejauh ini mengelilingi kebun, belum ada tanda-tanda. Lalu si bos mengajakku singgah di pondok di mana kami selalu beristirahat di sana. Tanganku selalu digenggam oleh si bos, seakan dia tak mau jauh dariku, apalagi kami hanya berdua malam itu. Hampir setengah jam kami duduk di pondok itu. Kami selalu waspada, melihat-lihat sekeliling. Waktu menunjukkan pukul 23:30. Tak lama kemudian aku melihat ada cahaya senter menuju area belakang kebun. Aku langsung memberitahukan si bos. Dengan bergegas kami mengikuti cahaya senter itu diam-diam. Tapi kami tidak menyalakan senter agar tak ketahuan karena sedang mengikuti orang itu. Tiba-tiba orang yang membawa senter itu berhenti di pondok tua yang lama dikenal kosong karena berhantu, yang letaknya agak sedikit masuk ke hutan. Orang itu lalu memasuki pondok itu.
kami pun juga mendekati pondok itu. Aku sambil berdoa meminta perlindungan Allah agar terhindar dari bahaya apapun. Di saat kami memasuki area pondok itu, terdengar suara perempuan berteriak dari dalam pondok. "Tolong! Tolong aku! Lepaskan aku!" Suara itu terdengar berkali-kali, lalu kami memutuskan untuk secara perlahan masuk. Ketika hendak masuk, kakiku menginjak sesuatu. Ya, sesuatu yang sama. Namun yang membuatku terkejut ketika aku melihat kain hitam yang bersematkan foto ASI dan di ujung jarum terdapat darah segar. Aku mengajak masuk si bos dengan segera. "Ya Allah, semoga kami tidak terlambat. Semoga kami bisa menolong ASI." Gumamku berdoa. Yang benar saja, saat kami mulai dekat dengan ruangan yang pintunya terkunci dari dalam, suara teriakan ASI semakin dekat. Ada lubang kecil sehingga si bos mengintip dari luar. Ternyata di dalam, ASI sedang ada di posisi terlentang. Kaki tangannya diikat dan banyak lilin-lilin di sekitar tubuhnya. Melihat itu si bos ragu. Takut tak bisa menolong. Aku membalas genggaman si bos dan kubisikkan telinganya. "ASI membutuhkan kita harus menolongnya apapun yang terjadi. Aku berjanji jika nanti kita selamat, maka aku bersedia menjadi istrimu." Seketika si bos menjadi lebih kuat. Sekali tendang, pintu itu terbuka. Kami terkejut. Ternyata yang berada di dalam ruangan itu adalah si Mamang dan Pak Mulyo. Sontak mereka berdua kaget dengan keadaan kami. Aku langsung menemui ASI dan melepaskannya. Namun ASI sangat lemas dan tak berdaya. "Kurang ajar, berani sekali kau melepas mangsaku," kata sesosok iblis lucu. Kepalanya lancip, taringnya panjang, kuku panjang dan runcing, hingga tatapan matanya merah. Iblis itu menyerangku dengan kekuatan penuh. Namun entah kenapa, seperti ada pelindung, membuat serangan itu tak mempan terhadap kami berdua, aku dan ASI. Aku semakin berani, aku melawan iblis itu. Tertuju pada cincin permata hijau yang bersinar di jemariku. Aku mengarahkan pada iblis itu. Sesaat iblis itu hancur berkeping-keping. Seumbar darah segar berhamburan di mana iblis itu berdiri dan hancur. Pak Mulyo marah, semarah-marahnya. Tangannya yang memegang pisau belati segera menyerangku. Lalu si Mamang menghalanginya. Belati itu tertusuk di perut si Mamang. Mang, kenapa kau lakukan ini, Mang? Kenapa kau menghalangiku?" kata Pak Mulyo sambil terbata-bata. Maaf Tuan, saya tidak bisa melihat banyak korban lagi. Saya sudah sangat berdosa dengan membantu ritual pesugihan yang Tuan lakukan selama ini. Kau menggunakan pelet pemikat pada putramu yang kau taruhkan di fotonya, sehingga siapapun yang jatuh cinta padanya, itulah tumbalmu. Mungkin itu takdir yang kuasa, sehingga rencanamu kali ini gagal total oleh putramu sendiri, kata si Mamang lalu mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. "Apa? Jadi ayah selama ini memanfaatkan aku untuk para tumbalmu, ayah? Pantas saja Diana dan Mia selamat dari tujuanmu yang musyrik ini, ayah. Berkat ritual inilah Dani, kebun kita semakin subur dan berpenghasilan lebih sukses. Tapi gadis ini menggagalkan semuanya. Dia harus mati," sambung Pak Mulyo seraya mencabut belati itu dan menyerangku. Tapi si bos berhasil menghentikan serangan itu dengan memukul punggung Pak Mulyo dengan sebuah kayu bulat, sehingga membuat Pak Mulyo jatuh seketika. Si bos mengambil tali lalu mengikat tangan dan kaki Pak Mulyo. "Apa-apaan kamu ini, Dani? Aku ini ayahmu. Seharusnya kamu membantu ayah, bukan malah berpihak dengan mereka," kata ayahnya yang kesakitan. Lalu si bos menelpon polisi. Dengan kejadian ini, tak lama polisi datang. Mereka menggunakan sepeda motor hingga tepi kebun, lalu berjalan kemari.
Pak Mulyo lalu ditangkap malam itu juga. Meski sedikit kesal dengan kejadian ini atas kejahatan ayahnya si bos, namun ada kegembiraan di raut wajahnya sambil menatapku. Kamu tega sama ayah begini, Dani. Apa yang ayah lakukan itu semata-mata untuk masa depanmu. Maaf ayah, semoga ayah sadar dengan apa yang ayah lakukan, bahwa semua ini salah. Dan satu lagi, Dani akan menikahi Mia, ayah. Pak Mulyo hanya diam. Dia segera dibawa ke kantor polisi. Sedang anggota polisi yang lain membantu mengurus mayat si Mamang dan juga langsung membawa Asih ke rumahnya. Kami semua selamat dan terungkaplah misteri ini. Si bos mengantarku pulang dan langsung melamarku. Ayahku langsung menyetujuinya. Dengan ditemani minuman teh asli hasil kebun, mereka berbincang panjang lebar mengenai apa yang baru saja terjadi. Ayahku tak keberatan meski dalang kejahatan adalah Pak Mulyo, ayahnya si bos. Namun yang ayah heran mengenaiku, kenapa aku bisa mengalahkan iblis itu. Mia, Mia, panggil ayahku. Aku pun menemui ayah. Ada apa ya? Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan iblis? Kekuatan apa yang sedang kamu pelajari? Jangan bilang kamu bersekutu. Kata ayahku. Ayah, jangan berprasangka buruk pada aku. Mana mungkin Mia menganut ajaran sesat. Mia mendapatkan kekuatan itu melalui cincin yang terpasang dengan sendirinya di jariku ini, ayah. Tersenyumlah ayah, karena mungkin ini cara Allah membantu kami semua. Sekarang aku dan si bos resmi menikah. Ayahnya di penjara pun telah merestui hubungan kami. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.